Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sekardari, NIM 2019 3303 dari kelas 7A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya di SD 3 Tenggeles, yaitu observasi diagnosis kesulitan belajar siswa. Yang pertama, pendahuluan. Menurut Mulyadi, tahun 2010 menyatakan bahwa kesulitan belajar adalah suatu kondisi dalam pembelajaran yang ditandai oleh hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Sedangkan menurut Jamara tahun 2011, kesulitan belajar merupakan suatu keadaan di mana peserta didik tidak dapat belajar secara baik disebabkan adanya ancaman, hambatan, maupun gangguan dalam belajar. Tinjauan pustaka. A. Kajian teoritis. Yang pertama, hakikat kesulitan belajar. Menurut Abdurrahman 2003 menjelaskan bahwa kesulitan belajar merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris artinya belajar dan disability, artinya ketidakmampuan. Sehingga terjemahan yang benar seharusnya adalah ketidakmampuan belajar. Yang kedua, faktor kesulitan belajar. Menurut Darmawan tahun 2019, faktor penyebab kesulitan belajar juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi faktor kognitif, afektif, dan psikomotorik. Faktor eksternal meliputi lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Yang ketiga, gejala kesulitan belajar. Menurut Mulyadi tahun 2010, menjelaskan berbagai gejala atau ciri-ciri yang dapat diketahui untuk melihat apakah peserta didik mengalami kesulitan belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasil belajar yang rendah. 2. Usaha tidak seimbang dengan hasil. 3. Lambat melakukan tugas. 4. Sikap kurang wajar. 5. Tingkah laku yang kurang wajar. Dan yang terakhir, emosional kurang wajar. B. Penelitian relevan. Berdasarkan penelitian oleh Prasetyawan tahun 2016, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, yang berjudul Diagnosis Kesulitan Belajar Matematika Siswa Kelas 4 SD Negeri Congkrang 1 Muntilan, Magelang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa berkesulitan belajar pada pokok bahasan bilangan bulat, bilangan pecahan, dan bangun ruang sederhana. Kesulitan yang dialami siswa dalam belajar matematika yaitu kesulitan memahami penjelasan dan maksud soal, kesulitan memahami konsep, kesulitan dalam memahami simbol, dan kesulitan dalam perhitungan. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar yaitu faktor internal dan eksternal. Rekomendasi pemecahan masalah pada siswa berkesulitan belajar matematika dilakukan dengan menciptakan kondisional, remedial teaching, dan menggunakan metode yang bervariatif dan melengkapi sarana dan prasarana. Penelitian yang kedua yaitu penelitian dari Anggraini, Muryanisi, dan Ernawati pada tahun 2020, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Penelitian ini berjudul analisis faktor penyebab kesulitan belajar matematika di sekolah dasar. Hasil analisis data dari penelitian ini menunjukkan satu karakteristik kesulitan belajar matematika yang dialami oleh siswa yaitu abnormalitas persepsi visual spasial. Yang kedua, faktor internal dan eksternal yang menyebabkan siswa kesulitan belajar matematika. Faktor internalnya adalah sikap siswa, minat belajar, motivasi siswa, dan kemampuan penginderaan. Sedangkan faktor eksternalnya adalah strategi pembelajaran, peralatan belajar, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat.
Upaya yang dilakukan oleh guru, siswa, dan orang tua untuk mengatasi kesulitan belajar matematika. Upaya yang dilakukan oleh guru yaitu memotivasi dan membantu siswa ketika kesulitan. Upaya yang dilakukan siswa yaitu dengan mengikuti les, dan upaya yang dilakukan oleh orang tua yaitu dengan memberi motivasi dan mendampingi anaknya belajar. Penelitian ini menggunakan 3 metode. Yang pertama, metode wawancara. Instrumen wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Yang kedua, observasi. Untuk observasi berarti mengamati secara langsung terhadap masalah yang diteliti. Yang terakhir, dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan. Dari hasil dan pembahasan dari observasi dan wawancara guru di SD 3 Tenggeles. Hasil dan pembahasan ini bagi dua kelompok, yaitu kelas rendah dan kelas tinggi. Hasil observasi siswa dan wawancara guru mendapatkan hasil. Yang pertama, kelas 1, kesulitan yang dialami siswa yaitu sulit membaca, menulis, dan berhitung. Kelas 2, kesulitan belajar yang dialami siswa yaitu membaca dan menulis, dan juga sering lupa dengan huruf-huruf abjad. Yang ketiga, kelas 3, kesulitan belajar yang dialami siswa yaitu membaca dan keterlambatan dalam pembelajaran di kelas. Kesimpulan di atas adalah rata-rata kesulitan belajar yang dialami di kelas rendah yaitu kesulitan membaca, menulis, dan berhitung. Penyebabnya yaitu karena umur yang kurang atau tidak sesuai syarat masuk ke jenjang sekolah dasar. Dan juga kurang perhatian dari orang tua, sering bermain ketika di dalam kelas karena di kelas rendah siswa masih ingin bermain-main. Yang kedua itu kelas tinggi. Hasil observasi siswa dan wawancara guru mendapatkan hasil. Di kelas 4, kesulitan yang dialami siswa yaitu kesulitan menulis, membaca, dan keterlambatan dalam pembelajaran. Kelas 5, kesulitan yang dialami siswa yaitu keterlambatan dalam pembelajaran. Dan yang terakhir di kelas 6, kesulitan yang dialami siswa yaitu sulit memahami materi yang berhitung-hitung dalam perhitungan dan kurang menghafal perkalian. Kesimpulan di atas adalah rata-rata kesulitan belajar yang dialami di kelas tinggi yaitu keterlambatan dalam memahami materi saat pembelajaran. Penyebabnya yaitu karena saat pembelajaran siswa kurang memperhatikan penjelasan guru dan sering main sendiri dengan temannya. Kesimpulan dan saran. Disimpulkan bahwa di SD 3 Tenggelis ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan belajar. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor, seperti faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti kurang minat belajar, motivasi diri yang kurang, gangguan mental atau fisik yang kurang. Sedangkan faktor eksternal seperti faktor lingkungan, lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Solusi untuk menangani masalah ini yaitu harus ada koordinasi antara guru dan orang tua dalam memberikan pengarahan belajar baik di sekolah maupun di rumah. Yang terakhir, saran, sebagai calon guru tidak hanya mengajarkan materi saja, namun juga memperhatikan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh peserta didiknya. Sebaiknya, guru harus memahami peserta didik satu persatu, memahami keluhan yang dialami peserta didik, kekurangan peserta didik, sehingga guru bisa memberikan solusi yang tepat kepada peserta didik tersebut. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau salah penanggapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.